ada riset yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tuh mereka akan semakin ngerti tentang iklim, tentang lingkungan, tentang dan segala macamnya gitu. Makanya itu yang menjelaskan kenapa di tingkat mahasiswa itu biasanya kepeduliannya lebih tinggi. Walaupun tingkat keterlibatannya itu nggak melulu. Sebetulnya ketercerabutan peserta didik dari wilayahnya atau dari masalah-masalahnya itu bahkan sebelum isu lingkungan ini lahir sebetulnya udah jadi concern daripada tokoh-tokoh pedagogi. Kayak misalkan Guntur Wijoyo gitu kan, terus Romo Mangun, atau kalau di luar tuh ada Paulo Freire misalkan. Ki Hajar Dewantara pernah bilang, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kalau kita tarik ke hari ini, harusnya pendidikan itu pun menuntun bagaimana caranya kita berdampingan dan hidup dengan alam, dan bukan malah merusaknya. Halo teman-teman Cipol, hari ini kita akan membahas isu pendidikan dan krisis lingkungan. Hari ini kita sudah bersama Bang Fauzan Nur Ilahi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana Bang, apa kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini paling kuliah sama kerja. Ya nulis-nulis paling di media-media online atau media cetak. Cuman kalau dicetak jarang sih. Ya paling gitu. Kuliah sama kerja paling. Kuliah prodi apa Bang kalau boleh tahu? Kuliah sekarang ngambil di studi agama-agama, ngambil concernnya sih di isu agama dan lingkungan, ekologi. Oke, cocok ya berarti sama pembahasan kita kali ini. Iya. Jadi Bang, kalau kita lihat kondisi sekarang itu kan lingkungan sebenarnya problematikanya ada di mana-mana. Betul. Mulai dari sampah, terus kemudian kemarin baru aja terjadi banjir besar kan yang cukup merugikan. Oke. Nah, terus juga pemahaman siswa sampai ke mahasiswa pun kadang ada ditemukan banyak yang salah paham, kayak contohnya efek rumah kaca. Mereka beranggapan kalau ini tuh benar-benar rumah kaca kayak yang buat tanaman gitu loh. Padahal kan harusnya bukan. Nah, dengan kondisi pemahaman publik yang seperti ini, menurut Bang Fauzan sejauh mana sih sebenarnya isu lingkungan itu harusnya sudah mendapat perhatian khusus dan serius di dalam kurikulum pendidikan? Iya, oke. Itu sebetulnya contoh menarik ya yang soal efek rumah kaca tadi. Karena memang kita kadang-kadang suka misunderstanding gitu perihal efek rumah kaca itu. Iya. Ya kalau plesetannya ada di Twitter tuh kadang-kadang kita ngelihat efek rumah kaca bukannya sebagai penyebab dari krisis lingkungan, malah sebagai grup band yang bikin lagu seperti Rahim Ibu gitu kan. Iya. Nah itu jadi gini sebetulnya, sampai sejauh mana kalau misalkan ditanya sampai sejauh mana, riset tuh sebenarnya udah banyak ya yang ngelihat sampai sejauh mana orang di Indonesia ini khususnya aware tentang environmental issue ini. Jadi kalau di risetnya di BPIM tuh yang kemarin itu sebetulnya nyaris lebih dari 50% mereka sudah ngerti sebetulnya bahwa krisis lingkungan itu memang ada gitu kan. Terkait dari penyebabnya apa dan segala macam itu tentu soal yang lain. Tapi yang jelas bahwa mereka tuh udah aware gitu, udah tahu bahwa ada semacam problem yang disebut dengan krisis lingkungan atau krisis iklim. Nah, kayak gitu. Nah, tapi apakah dari pengetahuan ini kemudian memiliki dampak terhadap lingkungan? Nah, itu soal yang lain. Jadi, tahu dan bertindak untuk semakin aware, semakin peduli terhadap lingkungan adalah dua hal yang berbeda. Oke. Nah, jadi maksud gue kayak misalkan kita nih udah tahu nih bahwa melaksanakan ini dan itu mengakibatkan pemanasan global gitu misalkan. Penggunaan sampah plastik yang berlebihan misalkan, atau praktik seperti tambang misalkan, apapun ya you name it lah itu akan membuat lingkungan kita atau alam kita semakin ringkih gitu. Nah, pertanyaannya mau nggak berhenti? Nah, itu soal yang lain tuh. Jadi ada semacam gap gitu antara pengetahuan orang tentang isu-isu lingkungan dan kemauan mereka untuk bertindak. Nah, kalau misalkan ditarik terhadap kayak siswa, mahasiswa, sebetulnya ada riset menarik. Jadi ada Peter Post namanya, itu tahun 1993 tuh yang riset. Jadi kalau di luar mah udah banyak. Education environmental itu udah sangat dari dulu udah 90-an awal tuh udah dimulai itu kan.
Nah, jadi ada riset yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tuh mereka akan semakin ngerti tentang iklim, tentang lingkungan, tentang dan segala macamnya gitu. Makanya itu yang menjelaskan kenapa di tingkat mahasiswa itu biasanya kepeduliannya lebih tinggi. Walaupun tingkat keterlibatannya itu nggak melulu gitu. Jadi kadang-kadang memang ada tumpang tindih di situ. Itu sih paling. Oke. Kalau di dalam kurikulum pelajaran itu sendiri yang Abang alami deh. Menurut Abang itu sudah mendapat perhatian yang cukup serius atau kayak cuma sekedar dibahas di luarnya aja Oke. gitu? Menurutku pribadi ya sangat kurang ya. Itu juga kembali lagi ngerujuk kepada risetnya BPM kemarin itu. Jadi di kurikulum 13 itu yang disebutkan K13 itu yang spesifik ngomongin soal keterlibatan kita terhadap problem sosial dan lingkungan itu cuma satu biji gitu. Satu ini doang, secara verbatim yang ngomongin itu ya. Dan itu pun masih belum bisa diimplementasikan dengan baik oleh tenaga pendidik, bahkan mungkin juga orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, which is itu maksudnya sebagai birokratnya ya. Karena begini, kalau kita ngomongin soal kurikulum, kalau kita ngomongin soal bagaimana implementasi pembelajaran, itu kita ngomongin banyak hal sebetulnya. Kita ngomongin misalkan pembuat kebijakannya, kemudian kita melihat kayak misalkan bagaimana kementeriannya, kemudian bagaimana misalkan kayak tingkat pengelolaan sekolahnya, kesiapan para gurunya gitu kan. Dan so pasti make sense nggak itu kurikulum ini nih diterapkan gitu kan. Karena nggak mungkin tuh misalkan kurikulum yang dibentuk di Jakarta gitu kan diterapkan di Halmahera Selatan gitu misalkan, itu susah gitu kan. Konteksnya tuh sangat amat jauh berbeda. Jadi apakah sudah ada gitu? Ya mungkin ada gitu kan, tapi sangat amat tidak optimal. Jadi ya gimana ya, kita juga agak sedikit pesimis ya, berharap kurikulum ini akan terus diperbaiki, tapi ya yang namanya harapan kan tentu kita harus tetap siram, tentu kita harus tetap jaga gitu kan. Karena ya kita mungkin juga udah sama-sama paham ya, kepala negara ngomongin soal deforestasi gitu kan, nggak bisa membedakan mana kebun mana hutan gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, it's okay gitu. Tapi yang setidak-tidaknya tentu kita masih bisa terus berharap terhadap kurikulum ini, karena memang sampai sekarang pun tuh nggak ada ya. Bahkan di dalam taraf kampus pun aku rasa masih belum mampu mengelaborasi. Contoh misalkan konkretnya, ada beberapa kampus yang mengeluh-ngeluhkan green, hijau apa segala macam, tapi ketika dikasih kondisi tambang paling depan mereka biasanya. Nah, jadi ini problem sebetulnya, karena kalau gini ya, kalau kita pakai perspektif ekologi sosial misalkan, kita tuh meminimalisir penggunaan sampah plastik itu bagus. Bawa tumbler kemana-mana tuh bagus. Bawa tote bag nggak pakai plastik bagus. Cuman kalau misalkan dari itu lo bermimpi untuk mengubah iklim, agak too much sebetulnya gitu kan. Jadi memang problemnya itu ada di hal-hal yang sifatnya industrial. Ekonomi, misalkan sistem ekonomi yang kapitalistik ini yang cenderung mengejar misalkan kayak mengejar laba tanpa batas tuh gitu. Jadi pola pola ekonomi terus akan terus berjalan gitu ya. Kayak misalkan contoh pembuatan elektronik apa segala macam, kita di satu sisi kita ngomongin soal krisis iklim, di sisi yang lain setiap bulan tren handphone tuh akan terus bertambah. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, kan kita tahu tuh di handphone tuh kan banyak kan zat-zat tuh yang maksudnya bahan-bahan tuh yang diambil dikeruk dari bumi apa segala macam. Makanya di luar tuh ada beberapa gerakan yang mencoba untuk saya tidak pengen ganti HP selama beberapa tahun. Karena mereka aware bahwa penggunaan elektronik ini tuh sangat berdampak dengan besar terhadap iklim. Gitu. Kalau misalkan mau dielaborasi lebih jauh lagi, misalkan salah satu merek elektronik, gue nggak mau nyebut nama ya, itu tuh menggunakan kayak mengeruk hasil bumi, entah apanya gue lupa, tapi yang jelas itu yang merugikan masyarakat di Kongo sana. Nah, para penambangnya itu yang kemudian dari hasil tambang ini dibikin elektronik itu cuma dapat $2 tiap hari. Nah, jadi ya begitulah. Jadi memang kadang-kadang
apakah kurikulum sampai sana? Nggak, belum sampai tuh. Gue lihat ya. Gitu. Oke. Kalau kita tahu kan sekolah itu sekarang mungkin sudah agak cukup lama ya menerapkan pemilahan sampah gitu. Oke. Nah, saya pengalaman pribadi sih di kampus itu bahkan ada kayak semacam bank sampah plastik gitu. Oke. Tapi pas saya lihat ke dalamnya itu sampah apa aja itu ada di dalam. Nah, menurut Bang Fauzan nih, gimana cara untuk membuat seseorang itu menjadi aware gitu? Apakah harus dengan merasakan langsung dulu bencananya gitu? Ya, betul. Kayaknya ya pertama semua kita merujuk ke kampus yang sama ya di dalam pikiran kita ini. Jadi fenomena-fenomena seperti itu kayaknya kerap kali kita ketemukan ya. Kayak misalkan ya ada orang kayak misalkan sekedar minum kopi gitu kan pakai cup plastik tuh ya. Pakai cup plastik, ngopi, kemudian ininya tuh nggak dibuang, kayak ditaruh aja gitu. Iya. Kayak nggak ada semacam responsibility terhadap sampah yang dia buat gitu. Tapi perlu ku disclaimer dulu ya, meskipun aku bilang tadi kayak membuang sampah pada tempatnya itu adalah hal kecil, tapi itu merupakan setidak-tidaknya langkah pertama kita untuk aware, untuk ngerti gitu. Nah, kalau pertanyaannya misalkan bagaimana membuat mereka aware? Ada 2 tahap sebetulnya. Pertama tuh bikin mereka aware sama bikin mereka mau bertindak itu 2 hal yang berbeda. Aku kok punya keyakinan ya sebetulnya orang tuh yang kayak membuang sampah misalkan mencampur adukan tuh sebetulnya punya concern terhadap isu lingkungan. Minimalnya ngerti lah gitu. Tapi ketidakkeengganan mereka untuk memilah itu menurutku karena kebiasaan. Nah, dalam konteks ini kayaknya aku tertarik ngengutip satu bukunya Daniel Goleman ya, yang Emotional Intelligence itu. Jadi dia tuh punya tesis bahwa kecerdasan manusia itu nggak cuma dilihat dari segi rasionalitas, tapi juga dari sisi emosionalitas. Nah, yang emosionalitas ini perlu dilatih. That's why misalkan kenapa di Jepang ketika anak-anak itu udah bisa berjalan, bisa mengangkut sampahnya sendiri, dilatih tuh tiap hari untuk buang sampah pada tempatnya. Nah, kata kuncinya pada di latihan. Lu punya kesadaran setumpuk apapun, ngumpulin informasi dari berbagai buku. Kalau misalkan dirimu tuh nggak punya keinginan untuk mempraktikkan itu, ya nonsense aja sebetulnya. Jadi semacam kayak katalog doang isi otak kita ini. Tidak ada keinginan untuk berdampak. Dan itu mungkin aku problemnya ya. Ngelihat orang mungkin ngerti kayak misalkan yang risetnya PPM tadi 70% loh. Orang tuh ngerasa iya benar emang ada perubahan iklim. Tapi tetap aja mereka buang sampah ke sungai apa segala macam gitu. Nah, di dalam hal ini kita harus hati-hati gitu kan. Pertama tentu kita harus punya kemauan untuk bertindak gitu kan, sekecil apapun itu. Tetapi yang kedua, yang paling penting itu adalah bagaimana kebijakan ini sebenarnya. Karena kalau cuma ke personal itu dampaknya kecil sekali, bahkan nyaris tidak ada dampak gitu kan. Tapi kalau udah sifatnya policy gitu kan, kebijakan itu baru tuh menyangkut banyak manusia gitu. Policy kepada siapa? Ya kepada masyarakat, ya kepada perusahaan, ya kepada sistem ekonomi yang kita pakai kayak gitu. Itu sih paling. Ngomongin soal kebijakan nih Bang, di Jepang itu kan setahu saya kayak pemilahan sampah itu kan sangat ribet sekali kan. Kalau menurut kita orang Indonesia yang nggak merasakan hal itu, karena mereka buang minyak aja itu harus dikasih bubuk gitu dulu, baru dimasukin plastik, kemudian itu juga tong sampahnya banyak kategorinya. Nah, sementara kalau di Indonesia sendiri kita ngelihat belum sampai ke sana gitu maksudnya. Iya. Nah, kayak kemarin deh isu sampah di Tangsel. Pastinya Abang tahu lah, rame itu. Soal sampah yang berjejer di pinggir jalan, ditutup terpal terus disiram wangian itu. Itu kan berarti masalah dari salah satu pemilik kebijakan itu sendiri kan. Betul. Nah, gimana sih seharusnya masyarakat itu berpartisipasi dalam pengelolaan sampah karena yang secara aktif ya. Karena saya kemarin
sempat ikut diskusi soal isu sampah Tangsel ini. Katanya emang udah banyak gerakan untuk kayak edukasi berminggu-minggu dari rumah ke rumah untuk pengolahan sampah organik biar bisa diproduksi jadi pupuk atau hal-hal yang bisa didaur ulang gitu. Oh iya. Tapi nyatanya emang sulit. Gimana menurut Abang partisipasi aktif sementara pemerintahnya sendiri melakukan hal itu? Iya. Pertama itu aku baru tahu ya kalau misalkan dari pihak pemerintah tuh ada yang kayak misalkan pelatihan terhadap ini apa segala macam itu. Kalau itu bukan dari pemerintah sih. Oh gitu. Itu kayak aktivis lingkungan gitu. Oh iya. Iya gini sih sebenarnya ya. Kalau misalkan compare sama Jepang ya pasti udah jauh ya kita. Kan di sana kan seperti yang kamu bilang tadi ada semacam kayak sampah yang di recycle kayak gitu-gitu dan segala macam. Cuman poinnya tuh begini sebetulnya. Serius nggak sebetulnya sih apa menanggulangi problem lingkungan ini? Pertanyaan itu deh pertama yang harus kita jawab dulu. Dilihat dari seluruh kebijakan-kebijakan yang dibentuk atau yang dibuat. Serius apa enggak gitu kan? Karena kalau misalkan emang serius, problem penanggulangannya itu sebetulnya dengan bikin kebijakan udah selesai sebetulnya. Gitu. Dengan bikin kebijakan misalkan entah apapun lah ya, entah apapun kayak misalkan di Jepang atau kita bisa melihat contoh-contoh di negara yang lain kayak misalkan ada tuh kayak semacam mesin gitu, ketika lo masukin sampah ke sana, sampah plastik lo dapet ini duit. Iya, dapet uang. Itu juga udah ada. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan diproduksi massal kan lumayan. Walaupun ya kalau misalkan saya ngutip ada namanya salah satu kiai itu di Madura ya, namanya M. Faizi. Aktivis lingkungan tuh keren banget gitu kan. Keren banget itu. Kalau menurut dia tuh buanglah sampah pada tempatnya tuh levelnya tuh masih bawah tuh sebetulnya. Level yang udah makin tinggi, yang udah naik gitu kan. Ketika kamu zero waste gitu, udah nggak memproduksi sampah lagi. Makanya kebijakan di pondok pesantren dia itu di Sumeneb di Madura itu bener-bener zero waste itu udah. Kalau kantin tuh nggak ada ya apa namanya segala macam, pakai piring yang bisa dicuci apa segala macam kayak gitu-gitu. Bahkan dia sempat cerita di beberapa tulisannya ketika dia diundang di misalkan kayak tahlilan atau segala macam atau ngisi seminar dan segala macam, dia sebisa mungkin tuh nggak mau tuh yang apa namanya pakai minuman apa segala macam yang berbahan plastik segala nggak mau tuh. Kayak kapan lagi gelasmu mau dikeluarin, kapan lagi piringmu mau dipakai gitu kan, kayak gitu cuma disimpan aja di dalam lemari. Jadi kata kuncinya itu kebijakan itu tadi. Kebijakan itu tidak hanya menyangkut kepada masyarakat kecil ya, karena kita kan nggak bisa juga kita cuma menyalahkan kayak masyarakat karena buang sampah di mana misalkan di sungai atau di apa. Oke, itu salah gitu kan. Tetapi selama plastik itu terus diproduksi gitu kan, pemasaran terhadap barang-barang itu akan selalu ada promosi di medsos, di TV apa segala macam, ya orang pasti akan beli kayak gitu kan, karena takut ketinggalan, karena lebih efisien apa segala macam. Kayak misalkan contoh kayak gini, pakai gelas misalkan sama pakai AMDK, air minum dalam kemasan, lebih praktis pakai AMDK kan. Iya, bisa ya orang ngambil yang lebih efisien aja. Jadi sistem produksinya juga harus diberikan semacam kebijakan yang memang nge-push gitu kan. Terus kemudian juga masyarakatnya juga diberikan semacam kesadaran. Kalau cuman fokus di masyarakatnya aja, kasihan mereka tuh udah mostly miskin gitu kan, kemudian disalah-salahin pula, dibilang sebagai penyebab lingkungan apa segala penyebab kerusakan alam dan segala macam, kasihan gitu. Nah, tapi menariknya tuh pas diskusi kemarin itu, setelah dicari tahu lebih lanjut, kenapa sampah itu numpuk di pinggir jalan yang di Ciputat itu? Iya. Ternyata itu karena TPA-nya sendiri itu penuh, Bang. Oke. TPA-nya penuh. Jadi udah bisa diangkut lagi ke sana iya, gitu. Udah jatuh ke sungai segala macam sampahnya pun. Jadinya tuh mobil-mobil sampahnya yang ngangkut juga nggak bisa buang ke sana. Oke. Mereka parkir di taman apa gitu, kalau nggak salah, lupa saya. Iya. Nah, tapi di pinggir-pinggir jalan itu ada banner-banner yang dipasang sama tukang sampah yang pakai baju oranye. Oke. Iya. Itu kan berarti itu tuh tulisannya dilarang buang sampah di sini. Buang sampah di sini dikenakan denda berapa juta gitu. Iya. Jadinya tuh kayak pembuat kebijakan itu sendiri nggak ngurusin tempat pembuangan sampahnya. Oke.
tapi nggak mau orang-orang buang sampah. Padahal kan itu di sekitarnya itu kan pasar ya, Bang. Iya, betul. Sedangkan pasar itu pun ada uang operasional untuk pengelolaan sampah juga kan pastinya. Tapi ya itu sendiri kata Abang kan dengan dibuat kebijakan itu sudah cukup kan? Iya. Menurut Abang itu gimana? Iya, ini juga berarti problemnya tuh di penerapannya juga mungkin ya. Bukan mungkin sih, pasti udah ada di problem di penerapannya juga, karena ada ya memang mungkin sudah disediakan kebijakannya tapi belum diimplementasikan dengan cukup baik kayak gitu kan. Kayak misalkan ada, aku pernah baca ya di beberapa daerah tuh ada bahkan kayak larangan untuk bakar sampah ketika udah melebihi jam berapa gitu dari sore hari itu. Aku lupa di daerah mana yang aku bacanya waktu itu. Tapi intinya ya tetap aja orang bakar sampah gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi begini ya. Terlepas dari satu kebijakan yang mungkin perlu dibuat dengan keseriusan. Keseriusan itu dalam artian bukan cuma serius dalam bikinnya. Tapi serius dalam konteks implementasinya gitu kan. Bagaimana ketika para pembuat kebijakan itu menerapkan kebijakannya, make sense apa enggaknya gitu kan, dan bagaimana sampai ke titik paling bawah itu kebijakan dijalankan itu juga harus diseriusi dengan cukup baik kayak gitu. Cuman perlu dikatakan kayak gini sih menurutku ya, bahwa isu lingkungan nih adalah isu global gitu. Udah isu internasional gitu. Ada satu buku yang nulis tuh David Wallace, dia ngomong soal judul bukunya tuh Bumi yang Tidak Dapat Dihuni. Judul bukunya tuh itu Bumi yang Tidak Dapat Dihuni. Kayak terjemahan deh, aku lupa kan, di Gramet yang diterbitin tuh. Dia bilang bahwa kayak misalkan di Jakarta ya, tahun 2050 tuh udah berdasarkan hitung-hitungan sains gitu. Tentu spekulatif, tapi ini kan sains ngitungnya. 2050 tuh udah dianggap akan berada di bawah air. Artinya udah kebanjiran gitu 2050 tuh. Nah, sementara aku lihat kayak tidak ada keseriusan, masih belum ada sih untuk keseriusan sampai di tahap itu gitu kan. Jadi kepedulian terhadap lingkungan itu masih bersifatnya tuh di permukaan gitu. Kayak tumbler apa kayak gitu-gitu. Itu menurutku masih di permukaan, bagus, tapi masih di permukaan gitu. Karena dampaknya tuh jauh sekali. David Wallace tuh sampai mengurai beberapa dampak-dampak yang sekiranya bisa disebabkan oleh kerusakan iklim, dari ekonomi bahkan sampai mental health loh. Sampai mental health, ekonomi, kemudian sosial dan budayaan, bahkan semuanya kayak gitu. Contoh misalkan satu kasus kayak yang di kemarin yang di Sumatera ya. Tentu kita semua ikut berduka gitu kan. Tapi coba bayangkan misalkan para korban itu kan yang udah kehilangan rumah apa segala macam, bagaimana tuh kondisi semuanya ya, kondisi ekonominya, kondisi sosial mereka, kondisi kejiwaan mereka, dan itu pasti lama untuk menyembuhkan itu. Nah, makanya David Wallace itu memberikan kita semacam prediksi lah ya, prediksi yang sifatnya spekulatif memang, cuman bisa dipertanggungjawabkan gitu, bahwa krisis iklim ini menyangkut isu global gitu, bukan cuman personal kayak di mana, itu global. Karena global, dia membutuhkan banyak sekali tenaga. Artinya harus kolaborasi itu dari berbagai negara. Contoh misalkan begini, Indonesia bilang bahwa kita mah nggak usah lah, bodo amat aja kan kita, misalnya ya, kita mah jauh dari pantai atau dari apa, biarin aja negara-negara lain tuh yang mau terendah mau apa segala macam. Nggak bisa. Dampaknya tuh pasti akan kena juga ke kita. Kayak misalkan kalau misalkan Malaysia kena atau negara lain kena, pengungsi akan lebih banyak misalkan. Dan itu pasti kan didistribusikan kepada seluruh negara di mana? Di seluruh dunia kan? Betul. Iya, kayak misalkan satu negara kena krisis iklim atau krisis lingkungan atau bencana alam atau apapun itu. Kemudian barang-barang yang mereka pasokkan ke kita itu udah lagi nggak masuk, akan mempengaruhi lagi tuh ke kita. Jadi memang dibutuhkan semangat kolaborasi lah dari berbagai negara-negara ini. Walaupun sampai hari ini kayaknya masih jauh sih itu. Berarti benar-benar harus diubah dari atas sampai ke bawah ya. Iya, betul. Berbarengan gitu. Iya, betul. Dan itu sebetulnya udah tahun 2015. 2015 tuh ada yang disebut dengan Paris Agreement atau Perjanjian Paris. Jadi negara-negara tuh pada kumpul, mereka tuh menyepakati pemanasan global atau pemanasan global tuh sampai berapa derajat misalkan gitu. Mereka tuh udah pada sepakat.
oke segala macem, dan makin kesini kayaknya udah pada nggak nggak mengikuti lah kesepakatan itu. Bahkan US sendiri sejak Donald Trump tuh memutuskan untuk keluar dari perjanjian itu. Kayak gitu. Jadi ya makin jauh lah sebetulnya dari semangat kolaborasi yang diharapkan sama David Wallace di bukunya tuh, kayaknya masih jauh gitu, masih jauh banget. Indonesia sendiri ikut nggak bang perjanjian itu? Kayaknya ikut karena gini, kepedulian kalau di Indonesia ya, milestone atau titik kepedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan ini sebetulnya kalau di beberapa buku tuh disebut ada beberapa sebetulnya. Pertama tuh pasca tsunami Aceh. Mereka tuh udah mulai kayaknya ada yang salah nih dengan tata kelola alam kita. Nah, terus yang kedua itu yang di perjanjian Paris itu. Perjanjian Paris itu juga bikin riset banyak soal lingkungan. Kemudian dari pasca itu dari 2015 tuh riset soal lingkungan. Nah, sekarang tuh kan banyak banget ya isu-isu soal yang green dan ijo-ijo ini kan. Kayaknya udah pada masif banget gitu. Dan tentu itu patut disyukuri gitu kan, karena semakin distribusi informasi itu semakin baik gitu kan. Nah, kalau di Indonesia tuh itu pasca itu makin banyak, makin riset, makin berkembang gitu. Bahkan sekarang sudah masuk di tahap ya gerakan-gerakan, walaupun masih perlu sekali untuk dimasifikasi, untuk didistribusikan secara lebih luas. Itu. Saya baru tahu soal perjanjian Paris itu. Oh, Paris Agreement. Soalnya kayaknya kurang disosialisasiin juga ya. Kurang di show off juga ya. Di sosial media juga kurang ngangkat kayaknya. Nah, balik lagi ke pendidikan bang. Nah, menurut Bang Fauzan nih apa sih dampak jangka panjang yang bisa muncul kalau misalnya dari kecilnya aja peserta didik itu nggak dibekalin pemahaman soal lingkungan? Sebetulnya ketercerabutan peserta didik dari wilayahnya atau dari masalah-masalahnya itu, bahkan sebelum isu lingkungan ini lahir sebetulnya udah jadi concern daripada tokoh-tokoh pedagogi. Kayak misalkan Kunto Wijoyo gitu kan, terus Romo Mangun, atau kalau di luar tuh ada Paulo Freire misalkan. Dia tuh ngomong bagaimana sistem pendidikan itu alih-alih menyadarkan, membuat orang semakin literate gitu kan, justru tuh membuat buta gitu. Karena apa? Karena materi-materi yang dia serap gitu kan, itu sama sekali berbeda dengan tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Kayak misalkan orang-orang yang lahir di desa, misalkan orang-orang yang lahir di masyarakat adat gitu kan, mereka tuh tercerabut karena mereka tuh mempelajari satu pelajaran yang sudah disusun sedemikian rupa, akan didistribusikan secara nasional, kemudian belajar tuh tentang ini. Mungkin pengetahuan besar-besar soal kayak revolusi Prancis apa segala macam mungkin pada tahu, tetapi bagaimana sejarah mereka sendiri belum tentu itu tahu. Nah, ini terus berlanjut sampai dengan problem soal lingkungan kita hari ini. Makanya menurutku tuh perlu untuk disusun gitu kan. Tapi kalaupun disusun ya, sebetulnya ada problem yang juga lebih mendasar, kayak tenaga pendidik kita yang juga kayaknya udah overload gitu. Maksudnya tuh udah beban ganda gitu kan, mereka harus bikin birokrasi. Nah, ini juga perlu dipikirin nih, karena nggak mungkin mereka tuh sempat mikirin bagaimana ya mengelaborasi pengetahuan ini kepada para siswa, kemudian membuat mereka tuh bertindak kepada alam atau kepada bumi gitu kan. Itu kan butuh konsentrasi yang cukup tinggi ya. Nah, sedangkan tenaga pendidik kita juga udah kelelahan gitu. Nah, tapi kalau misalkan efek jangka panjangnya seperti apa, tentu negatif kalau misalkan mereka tetap dibiarkan seperti ini. Bahkan David Wallace itu berdasarkan spekulasinya, tahun 2100 itu rata-rata negara-negara di dunia itu rata-rata udah tenggelam, ada yang nggak layak dihuni. Makanya dia judul bukunya Bumi yang Tidak Dapat Dihuni, yang tidak layak dihuni. Nah, jadi tahun 2100 itu. Makanya dia membutuhkan kesegeraan, sikap yang segera. Nah, apa orientasi besarnya ketika kita mendidik anak siswa-siswa, mahasiswa atau siapapun yang belajar tentang lingkungan? Apa sebetulnya orientasi besarnya? Begini, siswa-siswa ini kan akan yang menggantikan nanti untuk pembuat kebijakan. Betul. Nah, harapannya dengan awareness mereka itu, dengan segala bentuk kepedulian mereka terhadap alam dan lingkungan, mereka akan melahirkan semacam kebijakan yang pro atau ramah gitu terhadap lingkungan. Nah, itu sebetulnya kata kuncinya.
sekalipun misalkan buang sampah berat tempatnya itu dengan kecil, tapi setidaknya itu adalah tahap awal untuk bikin mereka makin aware dan ada kesadaran gitu di dalam dirinya untuk pada akhirnya nanti misalkan ada di tampuk kekuasaan nih gitu kan, mereka tuh akan membuat kebijakan yang sangat pro terhadap lingkungan gitu. Nah, berarti beban kurikulum yang dirasakan tenaga pengajar ini emang bukan dari kurangnya pelatihan atau gimana ya Bang? Iya, berarti iya. emang udah apa sih, keterbatasan tenaganya sendiri, Iya. sama ini paling ya sumber daya, apa ya bahasanya tuh, kalau jadi nggak ada pelatih atau pengajar yang memang dikhususkan untuk Oke, di lingkungan iya, gitu. Iya, jadi Iya, kayak iya. biasanya kan isu lingkungan itu dimasukkan ke materi dari pelajaran IPA Iya. sama IPS. IPS itu pun kayak cuma sejarah-sejarah soal ini Iya, kan. itu pun jarang ya. Iya. Itu pun jarang gitu yang kayak mampu mengelaborasi pendidikan misalkan kayak biologi atau kimia apa segala macam ke dalam praktik di lingkungan. Kayak misalkan nih di biologi gitu, ketika kita belajar soal biodiversity gitu kan, kehidupan orang hutan atau apa segala macam, nggak nyampe tuh ke tentang alam, ke tentang lingkungan tuh nggak nyampe. Padahal kayak misalkan ya ada satu kelompok misalkan orang hutan di satu hutan misalkan gitu ya, ketiadaan orang hutan ini itu akan berpengaruh kepada kondisi hutan yang ada di situ. Karena kenapa? Karena orang hutan tuh kan makan biji-bijian, makan apa segala macam. Kemudian mereka pup di mana. Nah, dari pupnya tuh mereka tuh tumbuh. Oh, tumbuh tanam. Iya, jadi tanaman-tanaman yang beragam di situ tuh. Nah, jadi ketiadaan orang hutan pun itu akan sangat mempengaruhi keseluruhan iklim, keseluruhan ekosistem yang ada di situ. Nah, itu salah satu contoh kecil ya, gimana cara mengelaborate gitu kan antara pengetahuan misalkan kayak biologi itu kepada kepedulian teman-teman pelajar kita terhadap lingkungan. Dan menurutku jarang, apalagi sampai ke tahap ayo kita ini apa segala macam, kita misalkan lagi belajar soal teori tentang cairan, tentang apa segala macam, kita ke sungai kayak bersihin apa segala macam begitu, rasanya sih cukup jarang ya. Kayak memang tenaga pendidik itu bukan tenaga pendidiknya sih, Iya. peraturan sekolahnya itu kayak nggak mau ambil resiko buat anak-anak ini kena bahaya atau gimana ya. Kalau Iya, kayak padahal seharusnya kalau dalam proses berpendidikan ya, bahaya dan segala macam tuh selama tidak urusan dengan nyawa dan segala macam ya udah nggak apa-apa gitu kan, demi perkembangan si anak didik ini gitu. Oke. Terakhir nih Bang, Oke. pesan untuk yang punya kewenangan soal isu lingkungan ini lah. Iya, iya. Pesan apa yang mau Bang Fauzan sampaikan Iya. kepada khususnya tenaga pendidik dan pembuat kebijakan soal pentingnya pendidikan lingkungan? Iya. Aku sih gini ya, pertama kalau untuk yang sekiranya bisa memproduksi kebijakan, aku sih yakin mereka tuh sebetulnya tahu ya, kayak soal krisis iklim, krisis lingkungan tuh aku yakin mereka tahu sebetulnya, gitu. Tapi terhalang oleh oleh semacam sistem mungkin apa segala macam, karena kalau kebijakan lingkungan itu takut malah nyerang dirinya balik gitu dengan kebijakan-kebijakan yang dari dulu mungkin yang merusak alam dan segala macam. Tapi aku berharapnya mereka tuh aware lah. Ini kan demi keselamatan bersama, demi masa depan bersama gitu kan. Yang pemilik kebijakan mungkin punya sanak saudara apa segala macam, masa sih pengen gitu mereka itu hidup di dalam lingkungan yang udah tidak dapat dihuni seperti yang disebut sama David Wallace. Nah, itu butuh kebijakan. Abang-abang, nyonya-nyonya yang mungkin di atas itu kan punya sekali tuh kekuatan untuk bikin itu tuh, untuk bikin kebijakan yang sekiranya bisa didistribusikan secara masif sehingga bisa dilakukan oleh banyak orang. Bukan cuma orang, tapi juga perusahaan. Dan ini nih yang sebetulnya banyak banget perlu untuk di repair atau diperbaiki lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau untuk tenaga pendidik, ya I feel you lah, maksudnya beban yang mereka terima segala macam, tapi but I hope tetap mereka bisa mengelaborasi kepedulian terhadap alam, melatih para siswanya sebagaimanapun beratnya tugas yang mereka pikul supaya demi masa depan kita juga. Itu sih paling. Oke.
Terima kasih Bang Fauzan sudah Oke, mau ngobrol sama-sama. bareng Terima kita kasih hari juga udah ini. mengundang. Nah, semoga obrolan kita bisa jadi bahan mikir bareng ya teman-teman. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di episode-episode Cipol berikutnya. Terima kasih.